Kain-kain ini beli baru. Sudah pasti ada vendornya. Ayo. Anda tanya mengenai definisi pemimpin. Sebetulnya pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang tumbuh. Pemimpin yang mendapat pengakuan dari lingkungannya. Bukan pemimpin yang di-drop dari atas, bukan pemimpin yang dipaksa-paksakan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang diterima oleh lingkungannya. Dia menjadi pemimpin karena lingkungannya yang meminta dia menjadi pemimpin. Itu yang terbaik. Karena dengan demikian, orang itu punya track record, orang itu punya kapasitas menjadi pemimpin, kemudian kapasitas itu ditunjukkan sehari-hari, kemudian masyarakat mengakui, kemudian dia menjadi pemimpin yang sebenarnya. Nah, apakah dengan demikian pemimpin itu dilahirkan atau pemimpin itu bisa dibuat? Tentu yang paling original adalah pemimpin itu dilahirkan. Dalam hal ini katakanlah bakat. Dalam hal ini katakanlah anugerah. Sehingga pemimpin memang dia dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Tetapi di dunia modern sekarang, ketika proses pengajaran itu sudah lebih baik, ketika sistem pendidikan sudah lebih baik, ketika sistem pemagangan lebih baik, maka bisa saja pemimpin itu di-create atau dididik. Jadi seseorang yang mungkin secara alamiah tidak termasuk yang berbakat menjadi pemimpin, tetapi karena lingkungannya diberikan lingkungan yang baik, pendidikannya diberikan pendidikan yang baik, latihan-latihan kepemimpinan diberikan, praktek-praktek kepemimpinan dilalui, maka akhirnya dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Tentu proses ini memerlukan lingkungan yang baik, sistem yang baik, dan terutama latihan praktek yang baik. Dan dalam tiap jenjang itu harus ada evaluasi, dan yang bersangkutan harus cukup rendah hati untuk menerima kritik-kritik orang, koreksi-koreksi orang mengenai bentuk kepemimpinannya. Maka kalau semua itu diakomodasikan, jadilah dia seorang pemimpin, bukan karena dilahirkan, tapi karena dibina agar bisa menjadi pemimpin. Ya, dulu orang beranggapan dan berkeinginan menjadi sebuah negara demokrasi itu enak. Apalagi kita baru lepas dari totaliter waktu itu. Semua menginginkan demokrasi. Demokrasi itu enak. Tapi ternyata setelah kita menjadi sebuah negara demokrasi, ternyata tidak semudah dan tidak seenak yang kita bayangkan. Karena demokrasi itu ternyata memerlukan persyaratan-persyaratan pokok. Misalnya seseorang yang pendidikannya baik, maka dia akan bisa berdemokrasi dengan baik. Seseorang yang bisa tahu keinginan orang lain, itu dia bisa berdemokrasi dengan baik. Dan yang terutama sebetulnya, demokrasi itu tidak bisa berjalan sendiri. Demokrasi itu memerlukan apa yang disebut penegakan hukum. Kita menjadi negara demokrasi yang baik apabila hukum kita baik. Sebaliknya, demokrasi kita cacat atau tidak bisa berjalan dengan baik karena sistem penegakan hukum kita kurang baik. Jadi jangan berharap demokrasi di Indonesia akan menjadi demokrasi yang baik kalau hukum kita masih seperti sekarang. Kalau penegakan hukum kita masih seperti sekarang. Karena hukum dan tegaknya hukum dan demokrasi itu saling terkait. Demokrasi nggak bisa dewasa kalau penegakan hukumnya tidak baik. Seperti itu. Nah, negara mana, pertanyaan Anda adalah negara mana yang bisa menjadi benchmark Indonesia? Kemudian saya balik bertanya, benchmark di bidang apa? Di bidang ekonomi atau di bidang hukum atau di bidang demokrasi? Dalam hal bidang ekonomi tentu kita tidak bisa berkiblat ke Singapura, meskipun Singapura hebat. Kita tidak bisa berkiblat ke Tiongkok, meskipun Tiongkok sangat hebat.
kita juga tidak bisa berkiblat kepada Amerika, meskipun Amerika hebat. Mungkin dalam hal ekonomi kita sedikit banyak bisa mencontoh Taiwan. Taiwan itu sebuah negara demokrasi yang ekonominya sangat baik karena bertumpu pada ekonomi kecil dan menengah. Dan Indonesia ini sebaiknya juga bertumpu pada ekonomi kecil dan menengah. Tetapi itu tadi, demokrasi harus baik, penegakan hukum harus baik. Nah, tapi kalau di bidang penegakan hukum, kita bisa mencontoh Singapura, bisa mencontoh Hong Kong. Itu penegakan hukumnya sangat baik, padahal dia negara Asia. Saya sengaja tidak ngomong Inggris, karena nanti dikira terlalu muluk. Tetapi dari segi penegakan hukum, Singapura, Hong Kong itu luar biasa. Di bidang ekonomi mungkin kita bisa meniru Taiwan. Meskipun tidak semaju Tiongkok, tetapi itulah realistis yang bisa kita lakukan. Pertanyaan Anda adalah bagaimana Indonesia pada ulang tahun ke-100 nanti. Berarti itu kan masih sekitar 25 tahun yang lalu atau lebih sedikit. Dan pada saat itu memang saya merasakan Indonesia akan menjadi sebuah negara yang sangat maju. Tentu juga tergantung pada 5 tahun ke depan ini, apakah Indonesia bisa lepas dari apa yang disebut middle income trap. Apakah Indonesia bisa lolos dari jebakan kelas menengah? Nah, 5 tahun terakhir ini saya agak kecewa sebetulnya karena kita tidak semaju seperti yang kita harapkan semula, ya dengan berbagai latar belakang persoalan. Tetapi kita berharap 5 tahun ke depan kita bisa belajar kesalahan-kesalahan 5 tahun terakhir ini agar kita bisa terhindar dari apa yang disebut jebakan kelas menengah. Karena kalau kelas menengah kita sudah sangat besar, kita bisa menuju ke negara maju. Tetapi kalau kelas menengah kita besar dan kita gagal memperlakukan kelas menengah ini dengan baik, kita bisa menjadi negara yang hancur. Jadi 5 tahun ke depan kita ini akan berada di simpang jalan. Apakah menuju negara maju, apakah balik menuju negara miskin. Nah, kuncinya adalah kemampuan negara, kemampuan pemerintah, kemampuan kita semua untuk menghindari apa yang disebut jebakan kelas menengah. Kita bangga dengan kelas menengah kita yang besar, tapi kelas menengah yang besar itu memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu yang kalau kita tidak bisa melayani dan mengakomodasikan keinginan kelas menengah ini, maka kita gagal menjadi negara maju. Kita kembali menjadi negara miskin. Nah, sebaiknya kita semua belajar apa itu jebakan kelas menengah. Apa konsekuensi kalau kita gagal menangani jebakan kelas menengah. Bagaimana kita harus menyikapi besarnya kelas menengah. Itu ada teori-teorinya, itu ada pelajaran-pelajarannya, itu ada contoh-contohnya. Maka fokus kita adalah bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita bisa keluar dari jebakan kelas menengah. Kalau tidak, maka bonus demografi yang sekarang kita banggakan itu hanya akan menjadi beban bagi kita, bukan menjadi modal yang baik. Terima kasih.